Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suharni, NPM 191331000024. Tadi di bab 5 sudah dijelaskan oleh Mbak Ratna mengenai sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja, dan di sini saya akan melanjutkan materi bab 6 mengenai aspek internasional. Untuk yang pertama, perdagangan dan pembangunan. Perdagangan internasional diartikan sebagai transaksi dagang antara subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara yang lain. Nah, subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan swasta, dan perusahaan negara maupun pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan. Nah, di mana penjualan barang dan jasa tersebut dihasilkan suatu negara ke negara lainnya disebut ekspor. Sementara impor adalah kebalikannya, yaitu barang dan jasa dari luar suatu negara yang mengalir masuk ke negara tersebut. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara karena dalam perdagangan internasional semua negara bersaing di pasar internasional. Salah satu keuntungan perdagangan internasional adalah memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa secara murah, baik dari segi bahan maupun cara berproduksi. Selain daripada itu, manfaat nyata dari perdagangan internasional dapat berupa kenaikan pendapatan, cadangan devisa, transfer modal, dan luasnya kesempatan kerja. Untuk yang kedua yaitu teori perdagangan internasional. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli guna memperoleh keuntungan perdagangan yang dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur dua negara atau lebih. Kalau diperluas, maknanya memperoleh keuntungan tidak melulu keuntungan secara finansial, tetapi bisa juga keuntungan non-finansial, seperti untuk kepentingan promosi, persaingan usaha, dan keuntungan strategis lainnya. Secara teoritis, perdagangan internasional terjadi karena negara-negara berdagang karena pada dasarnya mereka berbeda satu sama lain. Lalu negara-negara melakukan perdagangan dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomi dalam produksi. Maksudnya, jika setiap negara hanya memproduksi sejumlah barang tertentu, mereka dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisien jika dibandingkan kalau negara tersebut memproduksi segala jenis barang. Pola-pola perdagangan dunia yang terjadi mencerminkan perpaduan kedua motif ini. Dalam teori perdagangan internasional terdapat 3 teori, yaitu yang pertama konsep praklasik atau merkantilisme, yang kedua teori klasik, yang ketiga teori modern perdagangan internasional oleh Hexer-Ohlin. Untuk yang pertama yaitu konsep praklasik atau merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu kelompok aturan yang merupakan cita-cita atau ideologi kapitalisme komersial dengan tujuan pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara itu. Nah, dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilis berpusat pada ide pokok pemupukan logam mulia, mempertahankan kelebihan nilai ekspor atas nilai impor. Untuk yang kedua yaitu teori klasik yang dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama, keuntungan absolut atau absolute advantage oleh Adam Smith, dan yang kedua, keuntungan komparatif atau comparative advantage oleh David Ricardo dan John Stuart Mill. Untuk yang pertama tadi, keuntungan absolut oleh Adam Smith, yaitu Adam Smith mengemukakan adanya pembatasan kerja secara teritorial yang menjurus kepada spesialisasi, dan hal ini membawa pengaruh besar bagi perluasan pasar barang-barang negara tersebut serta akibatnya yang berupa spesialisasi internasional. Spesialisasi internasional dapat memberikan hasil berupa manfaat perdagangan yang dapat timbul berupa kenaikan produksi serta konsumsi barang dan jasa.
Dengan melakukan spesialisasi internasional, masing-masing negara akan berusaha untuk menekankan produksinya pada barang-barang tertentu yang sesuai dengan keuntungan yang dimilikinya. Adam Smith menyajikan absolute advantage dengan ilustrasi, bisa dilihat tabel 6.1, yaitu tentang tabel penggunaan tenaga kerja orang untuk menghasilkan per unit output dalam satuan waktu. Di situ ada barang X dan Y dengan membandingkan negara Jepang dan Indonesia. Jadi untuk menciptakan barang X per unit, terungkap bahwa Jepang menggunakan tenaga kerja sebanyak 8 orang, lebih sedikit dibandingkan Indonesia sebanyak 10 orang tenaga kerja. Nah, dengan demikian, Jepang mempunyai keunggulan mutlak menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit dibanding Indonesia terhadap barang X. Sebaliknya untuk barang Y, Indonesia lebih unggul secara mutlak dari Jepang. Perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang akan berlangsung dan memberikan keuntungan bagi kedua negara. Berarti pula bahwa Jepang konsentrasi atau spesialisasi menciptakan barang X dan tentunya terhadap barang Y. Jepang lebih murah memproduksi barang X sekaligus mengekspornya ke Indonesia. Sebaliknya, Indonesia lebih murah memproduksi barang Y dan sekaligus mengekspornya ke Jepang. Hal ini sekaligus memberi makna bahwa Jepang mengekspor barang X dan mengimpor barang Y dari Indonesia. Begitupun Indonesia sendiri akan mengimpor barang X dari Jepang. Untuk selanjutnya, keuntungan komparatif oleh David Ricardo dan John Stuart Mill. Gagasan dari David Ricardo dikenal dengan sebutan prinsip keunggulan komparatif, yaitu bahwa setiap negara atau bangsa seperti halnya orang akan dapat memperoleh hasil dari perdagangannya dengan mengekspor barang-barang atau jasa yang merupakan keunggulan komparatif terbesarnya dan mengimpor barang-barang atau jasa yang bukan atau kurang merupakan keunggulan komparatif. Kata kunci di sini komparatif, yang artinya relatif atau tidak perlu adanya yang dimutlakan. Bahkan kalaupun ada negara yang lain sangat tidak produktif, mereka dapat menarik keuntungan dari perdagangan di antara keduanya atau melalui negara ketiga selama keunggulan atau ketidakunggulan mereka dalam menghasilkan barang atau jasa yang berbeda. Itu hanyalah merupakan perbedaan dalam caranya. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi ekspor pada komoditas yang mempunyai kerugian absolut lebih kecil. Dari komoditas inilah, negara tadi mempunyai keunggulan komparatif. Di pihak lain, negara tersebut sebaiknya mengimpor komoditas yang mempunyai kerugian absolut lebih besar. Nah, dari komoditas inilah negara tersebut mengalami kerugian komparatif. Di tabel 6.2 mengenai penggunaan tenaga kerja atau orang untuk menghasilkan satuan unit output per satuan waktu, itu ada barang X dan Y dan dengan membandingkan negara Jepang dan Indonesia. Di situ Jepang memiliki keunggulan mutlak pada produksi barang X dan barang Y. Karena untuk kedua komoditas tersebut, Jepang lebih sedikit menggunakan tenaga kerja. Akan tetapi, keunggulan mutlak Jepang lebih besar pada barang X daripada barang Y. Terlihat bahwa 2 atau 10 atau 20% lebih kecil dari 1/2 atau 50% atau kebutuhan tenaga kerja untuk memproduksi barang X di Jepang lebih murah dibanding produksi barang Y. Hal ini berarti bahwa Jepang memiliki keunggulan komparatif terhadap barang X daripada memproduksi barang Y. Sebegitu jauh, sebenarnya Jepang memiliki keunggulan mutlak atas Indonesia untuk memproduksi barang X dan barang Y. Untuk memproduksi barang X, Indonesia memerlukan 10 atau 2, dan untuk barang Y dengan perbandingan 2 atau 1. Nah, menurut David Ricardo,
perdagangan yang terjadi di antara Jepang dan Indonesia karena Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada barang Y disebabkan 2 atau 1 atau 2 lebih kecil daripada 10 bagi 2 atau 5. Di lain pihak, John Stuart Mill memiliki pendapat mengenai keunggulan komparatif. Untuk yang pertama, syarat menurut David Ricardo yang menyatakan bahwa negara dapat menghasilkan satu satuan barang ekspornya lebih murah daripada satu satuan barang yang diimpornya. Seandainya barang ini hanya dihasilkan sendiri, dapat dihilangkan tanpa mengurangi hasil analisisnya. Untuk yang kedua, yaitu dasar tukar internasional tidak perlu 1:1, tetapi harus terletak dalam batas-batas yang ditentukan oleh dasar tukar dalam negeri masing-masing negara. Untuk yang ketiga, teori modern perdagangan internasional oleh Heckscher-Ohlin. Di sini teori Heckscher-Ohlin menekankan pada perbedaan relatif faktor pemberian alam dan harga faktor produksi antar negara sebagai determinan perdagangan yang paling penting, atau dengan asumsi bahwa teknologi dan cita rasa sama. Di sini mengutip kata-kata Ohlin sendiri bahwa teori Heckscher-Ohlin mengenai pola perdagangannya itu menyebutkan komoditas yang dalam proses produksinya menuntut lebih banyak atau faktor yang melimpah dan lebih sedikit faktor yang langka akan diekspor untuk ditukarkan dengan komoditas yang dalam proses produksinya menurut faktor-faktor dalam proporsi yang berlawanan. Jadi, secara tidak langsung, faktor-faktor dalam sediaan yang berlebihan diekspor dan faktor-faktor dalam sediaan langka diimpor. Untuk menilai secara cermat argumen yang tampaknya mudah dimengerti dan mudah diuji kebenarannya itu, kita memerlukan definisi tentang apa yang dimaksud dengan kelimpahan faktor dan intensitas pemakaian faktor-faktor tersebut. Yaitu yang pertama, sebuah negara dinyatakan melimpah tenaga kerjanya kalau negara itu memiliki rasio tenaga kerja yang lebih tinggi dari faktor-faktor lain dibandingkan dengan rasio yang dimiliki negara lain. Untuk yang kedua, sebuah produk dinyatakan padat karya kalau biaya tenaga kerjanya mengambil bagian terbesar dari nilai produk itu secara keseluruhan dibandingkan bagian yang diambilnya dari nilai produk-produk lain. Di sini Heckscher-Ohlin lebih cenderung menekankan bahwa perbedaan dalam biaya komparatif hanya dapat dijelaskan dengan mengetahui perbedaan dalam proporsi faktor-faktor yang digunakan dalam produksi. Untuk selanjutnya, yaitu manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah diantaranya menjalin persahabatan antar negara, mempererat hubungan sosial antar bangsa, karena biasanya perusahaan besar di suatu negara akan memperkerjakan warga negara asing, maka dengan begitu akan mempererat hubungan negara. Lalu yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lainnya. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi di negaranya sendiri. Untuk yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ini sebab kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Lalu memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terus transfer teknologi modern, yaitu perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Dan untuk di bidang politik, manfaatnya dapat mempererat hubungan politik antar negara. Ketika
menjalin kerjasama, maka antar negara akan mendapatkan keuntungan satu sama lain dan dapat mempererat hubungan persahabatan dan perdagangan. Selain itu, antar negara akan selalu merasa saling membutuhkan dan akan mempererat hubungan tersebut. Lalu menambah juga kesempatan kerja karena adanya perdagangan internasional membuat para pengekspor dapat menambah jumlah produksinya untuk konsumsi luar negeri. Dengan naiknya tingkat produksi suatu barang atau jasa tentu akan memperluas kesempatan kerja. Dan lalu sumber pemasukan negara, karena banyak negara yang memanfaatkan pendapatan negara dari pajak impor dan ekspor. Karena dengan adanya perdagangan ini dapat meningkatkan devisa suatu negara. Lalu selanjutnya peraturan atau regulasi perdagangan internasional. Perdagangan diregulasikan melalui perjanjian bilateral antara dua negara, dan perdagangan bebas biasanya didukung oleh sebagian besar negara yang berekonomi kuat. Dan regulasi dari perdagangan internasional diselesaikan melalui World Trade Organization pada level global dan melalui beberapa kesepakatan regional Mercosur di Amerika Selatan, NAFTA antara Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, dan Uni Eropa antara 27 negara mandiri. Untuk selanjutnya, variabel penting dalam perdagangan internasional. Di situ ada 5. Yang pertama, neraca perdagangan, transaksi berjalan, utang luar negeri, penanaman modal asing, dan cadangan devisa. Untuk yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Neraca perdagangan biasa disebut dengan ekspor neto, yaitu neraca perdagangan yang positif berarti negara tersebut mengalami ekspor yang nilai moneternya melebihi impor dan biasa disebut surplus perdagangan. Sementara itu, jika neraca perdagangan menunjukkan kondisi negatif, artinya nilai moneter impor melebihi ekspor dan disebut sebagai defisit perdagangan. Untuk selanjutnya, transaksi berjalan, yaitu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu dan biasanya dalam waktu 1 tahun. Di sini posisi neraca transaksi berjalan akan sangat mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang domestiknya terhadap mata uang asing. Neraca perdagangan surplus mencerminkan bahwa ekspor lebih besar daripada impor, yang berarti bahwa adanya aliran valuta asing yang masuk di dalam perekonomian negara tersebut, baik melalui transaksi barang maupun aset, sehingga menyebabkan bertambahnya penawaran valuta asing di negara tersebut dan mengakibatkan terjadinya apresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sedangkan neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit terus-menerus menandakan telah terjadinya aliran dana ke luar negeri sehingga dapat mengakibatkan terjadinya akses demand terhadap valuta asing dalam perekonomian nasional. Lalu ada utang luar negeri. Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh daripada kreditor di luar negara tersebut. Dan penerimaan utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Dan bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Lalu ada penanaman modal asing, itu merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakui sisi perusahaan, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Penanaman modal asing lebih banyak mempunyai kelebihan, diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan adil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan
kerja baru. Lapangan kerja ini sangat penting bagi negara yang sedang berkembang, mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Untuk yang kelima, yaitu cadangan devisa. Cadangan devisa adalah cadangan dalam satuan mata uang asing yang dipelihara oleh bank sentral untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional. Posisi cadangan devisa suatu negara biasanya dinyatakan aman apabila mencukupi kebutuhan impor untuk jangka waktu setidak-tidaknya 3 bulan. Dan jika cadangan devisa yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan untuk 3 bulan impor, maka hal itu dianggap rawan. Tipisnya, persediaan valuta asing suatu negara dapat menimbulkan kesulitan ekonomi bagi negara yang bersangkutan. Demikian penjelasan dari saya. Untuk banyak kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.